Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lama nggak berjumpa ya, teman-teman. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan kemarin eh, di komentar ya. Di komentar itu menanyakan bagaimana cara menentukan parameter plat gitu kan. Bagaimana cara menentukan parameter plat antara beton dan steel structure. Jadi kalau misalnya kita lihat di plat sisi di sini ya, misalnya contoh. Misalnya contoh kita ambil di plat sisi di sini, ini kan kita ngambil di sini ya. Kalau untuk memodelkan plat, baik plat itu beton maupun itu plat baja, itu kita memodelkannya di sini. Jadi kita klik new. Nah, di sini ini kita kasih nama dulu apa, kemudian ini elastik, kemudian kita masukkan ini ke mechanical gini kan. Nah, nanti yang kita masukkan itu adalah nilai EA dan EI. Kemudian position ratio. Position ratio nanti mungkin bisa dicari lah ya di Google itu mungkin banyak atau bisa gunakan manfaatkan canggihan AI gitu kan. Berapa kan nilai position ratio dari steel misalnya gitu kan atau dari beton. Nah, kemudian ini bagaimana cara input nilai EA dan EE-nya ini? Nah, EA ini artinya itu adalah nilai E modulus elastisitas dikalikan dengan luasan penampang, ya. Kemudian EI adalah modulus elastisitas dikalikan dengan inersia, modulus inersia namanya. Ya benar ya, modulus inersia atau apa itu namanya? Inersia lah intinya begitu. Dan nanti misal kita memasukkan di sini tuh tidak ada menginput tebalnya tuh misalnya setengah meter, nggak ada. Dalam kelas sini tuh tidak ada memodelkan berapa tebalnya tuh nggak ada. Hanya saja ketika kita nanti memasukkan nilai parameter yang benar, EA dan EI-nya benar, maka di sini D itu akan muncul di sini. Misal tadi nilai EA dan EI dimasukkan, di sini muncul setengah meter. Nah, itu artinya salah satu indikasi yang menyatakan dia itu benar itu. Inputnya itu benar gitu. Jadi nggak ada tuh di sini gini, klik itu tuh nggak bisa itu. Nggak bisa kan? Jadi yang kita masukkan adalah nilai EA dan EI gitu. Kalau sudah kita masukkan, misal kita masukkan kan di sini kan ada faktornya ya. Kalau misalnya dari ketebalan setengah meter, misalnya 0,5 meter tadi itu, kan inersianya kan bisa ya, 1/12 BH pangkat 3 itu kan, 1/12 BH pangkat 3. Nah, di situ nanti, ini kita coba kayak word dulu ya. Nah, kita misal, misal kita asumsikan misal seperti ini ya. Kita nyoret-nyoretnya itu pakai keyword aja. Misal seperti ini. Kita gambarkan misal insert model ya, shape. Nah, misal kita menggambarkan plat plat segini ya. Ini plat, ada ketebalannya gitu kan. Ketebalannya ini adalah setengah meter misal gitu. Ini inilah ya. Mana? Ini misal kita asumsikan ketebalannya setengah meter. Misal ini kan. Ini sama dengan 0,5 meter. Text box ya. Insert text box. Text 0,5 meter. Misal seperti itu ya, misal. Misal. Terus ini ya. Ya, sabar. Fill line. Nah, misal kita punya plat tebal itu setengah meter. Jadi yang perlu kita kita cari adalah untuk sebagai digunakannya itu adalah nilai EA dan EI ya. Ini kita taruh misalnya ini plat beton misalnya gitu kan. Klik bawah. Plat beton. Keterangan pertama adalah plat beton dengan mutu mutu beton misalnya FC 30 MPa. Satu, tebal tebal plat beton. Beton sama dengan 0,5 meter. Nah, dari sini nih parameter-parameternya. Jadi berapakah nilai E? E sama dengan kalau misalnya dari FC ini kan kita bisa nyari ya, yang 4.700 dikali akar dari FC atau kita kalau di Excel-nya itu dikali dengan SQRT dari FC ya kan. Terus dikali dengan 1.000.
Ini nanti satuannya tuh nanti jadinya KPA. Nah, ini adalah untuk nilai E-nya. Kemudian nilai A-nya itu didapat adalah A-nya adalah kalau misalnya di situ tebalnya 0,5 berarti A-nya tuh 0,5 dikali dengan 0,5 meter persegi. Jadi ini nanti nilainya E-nya tuh A-nya tuh kurang lebih sekian, sekian. Jadi memang tergantung sama ketebalannya aja. Kemudian nilai I, modulus inersianya, I sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, H-nya itu dari mana? H-nya itu ya ini 0,5 ini. Atau kita bilang 1/12 dikalikan 1. B-nya itu kita ambil 1 nilainya. Dikalikan 0,5 pangkat 3. Nah, angka-angka ini nanti yang dikalikan nih. Yang dimasukkan diinputkan dalam Fluxys. Jadi nanti E, A, dan EI-nya itu dari sini. Kalau misal kita masukkan E, A, dan E dari sini, harusnya kita dapatnya nanti 0,5. 0,5 itu munculnya di mana? Di sini. Di D. Jadi posisi itu. Kalau misalnya munculnya nggak pas, berarti ada yang kurang benar inputnya itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira nanti inputnya di situ, cara nyarinya itu begitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di rumus Excel-nya, itu sudah ada. Nah, ini kan kalau misalnya saya bikin seperti ini, misalnya plat thickness-nya nggak usah 1 lah, 0,5, misal 0,5. FC-nya FC 30. Ya kan, nilai FC 30, nilai A-nya itu adalah 0,5, yaitu 1 dikalikan 0,5, A dikalikan B, kalau dari yang tadi kan. Kemudian A luasan penampang ya 1 dikali 0,5. Kemudian E tadi itu rumusnya itu 4.700 kali akar FC dikalikan 1000. Nanti satunya dalam kilopascal. I adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalnya sudah seperti ini, ya tinggal masukkan nilai EA dan EI. Harusnya nanti ketika kita masukkan nilai EA dan EI ketemunya adalah 0,5. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan sudah ada ya. Ini adalah EA. Kita masukkan di sini. Misalnya seperti ini ya. EA nih. EA kita masukkan sini. Kemudian EI. 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 Masukkan sini. Kita Poisson ratio untuk ini kok hilang. Bentar kok hilang dia. Sebentar. Ini di copy. The material is not yet valid. Oh, ini mungkin. B untuk berat mungkin kita kasih ini berat ini adalah berat ini ya. Ini berat berat per meter lari. Misalnya tadi itu berat tebalnya itu 0,5, berarti nanti kalikan lah per meter itu beratnya berapa? Taruhlah 1,5 nah kita asumsikan ya. 1,5. Oh, dia harus pakai koma. Tadi titik ya. Coba. Oh iya, dia harus pakai koma ya. Tergantung komputernya masing-masing sih. Misalnya kalau komputer ini tuh dia pakainya itu. Kebetulan komputer saya pakai titik. Di Google ini kan Google ini ya. Google Drive. Terus pakai koma. Hanya dia nggak mau. Nah, ini kan bener kan? Ketemunya 0,5 kan? Nih, 0,5. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk menentukan platnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu, hmm, ini kan beton ya. Kalau misalnya baja ya udah tinggal diganti aja nanti nilainya tuh nilai E, modulus elastisitas. Mungkin kalau misalnya kita lihat ya, berapakah nilai modulus elastisitas? Nah, ini kita tanya ke anu ya, ke Mbak Google atau apa atau mungkin ada referensi yang lain gitu kan. Ya kira-kira tuh nilainya tuh 200.000 MPa. Kalau misalnya ke kilopascal berarti kita kalikan 1000 lagi, jadi 200 juta. Kira-kira gitu. Jadi nanti 200 juta itu tinggal dimasukkan ke sini. Harusnya ketemunya sama nanti. Tinggal platnya nanti ketebalannya itu berapa. Jadi kan kalau misalnya baja itu kan memang materialnya kan lebih kuat ya. Keunggulannya adalah karena dia modulusnya jauh lebih besar, maka dia akan membutuhkan penampang yang lebih tipis dibandingkan dengan beton. Jadi kira-kira gitu. Hasilnya nanti ya kurang lebih inilah. Menutupi lah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya.
beton tadi 0,5 meter, mungkin plat baja itu mungkin ya, mungkin sekitar 10 1 senti kayak itu kali tebalnya mungkin untuk mencapai kekuatan modulus total beam yang sama kan, apa ini, untuk nilai AI yang sama kira-kira begitu. Jadi mungkin teman-teman yang bingung ya kira-kira gitu ya. Nah, dan ini nanti bisa dijadikan apa aja. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai begini. Kalau plat ini bisa dijadikan untuk di pemodelan plastik contohnya adalah untuk pile cap. Misal gitu kan. Jadi nanti ada yang panjang gitu kan, diikat dengan pile cap. Nah, ini bisa untuk memodelkan pile cap. Satu. Yang kedua, bisa digunakan untuk memodelkan pondasi dangkal. Pondasi dangkal ya. Jadi pondasi dangkal yang intinya cuma isinya plat datar gitu. Nah, ini bisa untuk dimodelkan di situ. Tapi ingat ya, nanti di modelnya kalau misalnya plastik yang ini adalah body dimensi atau plane strain gitu. Kira-kira begitu. Bisa juga nanti bisa digunakan untuk pemodelan retaining wall. Itu kan ada tuh dinding penahan tanah dan yang lain. Kalau misalnya pemodelan ground anchor atau pemodelan apa namanya itu tiang pancang gitu kan. Dulu tiang pancang itu memang menggunakan kalau plastik yang dulu ya, itu memang menggunakan besi plat. Cuma nanti dia ada nanti pakai modulusnya komposit. Jadi di situ kan ada selang-seling, ada tanah, beton. Sehingga nanti dia akan memanfaatkan modulus komposit. Jadi ada modulus tanah dan modulus beton digabung. Kira-kira begitu. Karena ini kan modelnya plate strain ya. Dalam sana dianggap sama. Sehingga harus ada suatu nilai modulus yang mewakili. Tapi kalau sekarang untuk pemodelan apa namanya, tiang pancang itu tidak lagi menggunakan plat, tapi ada menggunakan embedded file row. Mungkin di kesempatan lain mungkin bagaimanakah cara memberikan atau memasukkan input parameter untuk itu. Jadi kira-kira gitu. Kalau untuk sekarang kan kita membahas tentang plat. Jadi ini karena ada pertanyaan ya dari teman-teman mungkin eh, ada pertanyaan dari teman-teman bagaimana cara memodelkan plat gitu kan. Parameternya dari mana? Ya ini kita bahas sekarang di sini. Ya, saya kira demikian ya teman-teman ya. Saya lebih kurang mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya yang mau ini. Jangan lupa kalau misalnya memang ini bermanfaat, tolong disebarkan ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Jangan malu untuk bertanya, tetap belajar. Jangan lupa untuk investasi, tetap tetap investasi leher ke atas ya teman-teman. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.